Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, semua video ini bersifat general reading. Jadi kadang bisa resonate, kadang juga enggak, kadang juga vice versa ya teman-teman ya. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai dengan teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap semuanya kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot ini hanya sebagai hiburan saja ya. Ini adalah tentang seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang sedang terjadi pada dia sekarang? Kalau aku lihat di sini ya, kan ini kan Six of Swords. Ya, dia tuh cuma pergi sementara gitu, jadi dia itu menutup diri sementara aja. Kenapa sih kayak begini? Ntar aku masih mau pakai kartu ini. Jadi di Four of Cups ya, dia ini kecenderungan ya dengan kamu terjebak pada kesalahan. Jadi kayak kamu tuh sering ngejadiin dia itu, atau enggak gini, kamu nih sering ngomong gini, kamu jangan kayak gitu loh, kamu tuh udah banyak salah, kamu tuh begini, harusnya kamu tuh berubah. Ya udah kalau kayak gitu kamu cari aja deh yang lain, aku udah nggak sanggup. Misalkan kamu kayak gitu ya. Nah, kecenderungan kejebak pada kesalahan terus dianya, akhirnya dia kecewa kalau berkomunikasi sama kamu, jadi dia males bicara dengan kamu gitu ya. Jadi males dianya tuh mau telepon kamu, males karena kamu sering suruh nyuruh-nyuruh dia pergi terus gitu ya. Atau ngambeknya masalah apa, kamu pelampiasannya, jadi dia udah rasanya udah deh biar aja sekarang dicuekin dulu gitu ya. Dia sementara kok, dia bakal balik lagi nemenin kamu di sini. Ada the Temperance ya. Hal ini yang mendorong dia untuk mengambil pendekatan gitu ya, yang seimbang lah sama kamu. Kamu nyuruhnya begitu, kamu mau disuruhnya dia tuh harus begini begitu sama kamu, ya udah dia nyari hal yang kamu suruh itu gitu ya, kayak ngasih pengertian secara diam ke kamu gitu ya, bentuk kekesalannya dia dengan mengabaikan kamu tuh. Jadi dia nggak lama nggak komunikasi tuh, dia ngasih tahu nih biar tahu rasa kamu tuh gitu. Dan mencari kebahagiaan lain, tapi bukan dia cari pengganti ya, tapi dia cuman pingin kamu ini introspeksi dan melihat gitu loh ya. Kalau tidak dihubungin sama dia, kamu akan seperti apa ke dia, rasanya kayak gimana. Jadi dia ini lagi ngasih kesan pelajaran gitu loh, supaya supaya kamu paham apa sih yang dia rasakan gitu loh ya. Terus apa yang dia hadapi gitu. Makanya susah ngasih tahu kamu kalau nggak dikasih caranya. Akhirnya sama dia kan dikasih jarak, kamu nggak dikasih telepon terus, nggak dicariin, gitu supaya kamu tuh ngerti gitu loh kenapa. Kamu jangan sembarangan ngomong nyuruh-nyuruh dia punya pacar lagi, punya istri lagi, punya suami lagi ya. Ingat nanti jadinya kayak ngeri gitu loh. Kita tahu hilang, kamu kelabakan nyari. The High Prince ya. Tetapi dia begitu karena sebetulnya dia juga dapat dari omongan kamu, dia catet, dia inget ucapan yang kamu omong-omong terus, dan membuat dia terus apa ya, kayak ya harus mengiyakan apa yang kamu omongin itu gitu ya. Tahu nggak? Dia sebenarnya tahu kalau kamu ini tersiksa gitu loh. Dan dia tahu kamu lagi merindukan dia, makanya dia duduk santai gitu ya. Terus pergi kemana-mana, ketemu temen, berekreasi. Pokoknya dia nggak mau kepikiran kamu. Kamu lagi dikasih pelajaran lah
kayak mana sih tanpa dia gitu. Nih kamu maunya begitu kan? Oke, seperti itu loh gitu ya. Lalu di sini ada Five of Swords ya, sementara dia tidak komunikasi, dia mulai bergejolak nih jiwanya. Egonya kuat membuat jiwa petualangnya ini ingin belajar hal baru. Belajar hal baru itu tentang apa ya, banyak hal. Mungkin dia pengen ketemu temennya, belajar ini belajar itu. Dia kan ngelupain kamu buat sementara tuh ya kan. Dia ketemu keluarganya atau ketemu siapa itu, belajar lagi, ada hal-hal baru yang dia pelajari gitu kan. Jadi dia nggak fokus lagi di pacaran atau di hubungan kamu. Akhirnya dia mulai memfokuskan untuk kebahagiaan dirinya. Tetapi tahu nggak, ini tuh kartu yang melambangkan bahwa dia ini masih punya rasa ingin tahu yang besar dan haus informasi. Jadi dia sering kepoin kamu, selama nggak komunikasi dia kepoin kamu gitu. Lalu kita lihat ya bagaimana sesungguhnya isi hatinya terhadap kamu. Apa sih yang dia mau gitu ya. Sesungguhnya apa isi hatinya, apa yang dia mau. Kenapa dia sampai lama-lama tidak komunikasi, apa yang dia mau. Ada Nine of Wands. Mulai sedih. Ditegasin nama kamu ya, mulai sedih. Ada rasa sakit yang dia rasakan. Oke, kalian di sini ada salah pahaman. Nanti ribut ya. Jangan ya, teman-teman ya. Two of Wands. Apa sih sebenarnya? Bagaimana sih sebetulnya perasaannya selama tidak komunikasi dengan kamu? Gini, teman-teman, rasa sayang itu masih ada di perasaannya dia, ya. Di sini dia juga kelamaan juga jadi sedih hatinya, kalbunya, keinget kamu, kepalanya sakit, mungkin juga dia kurang tidur ya. Dia juga mungkin seneng lah sama teman-temannya bareng-bareng, tapi lama kelamaan kan hal tersebut tidak membuat dirinya bahagia. Kalau harus kumpul sama temen terus, mungkin juga banyak hal yang terbuang-buang juga ya. Dia ada rasa lah dimana kejenuhan itu muncul. Tetap aja dia teringat lagi sama kamu, dia kangen lagi sama kamu, ada keinginan itu untuk berkomunikasi, tapi dia masih bertahan. Kok malahan kamunya gitu ya yang enggak, yang dia takuti ya, karena dia ngerasa kok kamu juga nggak nyariin dia sih gitu ya. Dia juga sama di dalam jiwanya, kok malah udah lama juga ini aku nggak ngehubungin kamu, kok kamu malah nggak ngehubungin aku ya, kan gitu dia mikirnya. Kenapa ya dia mikir bertahan dia di egonya untuk tidak ngehubungin kamu, tapi dia tidak pergi kemana-mana, tidak mencari hal yang lain. Terus di dalam perasaan terdalamnya ada rasa kesedihan di sini. Hancur gue, jangan-jangan kamu sudah pergi selamanya ya. Dia ngerasa lemes, tidak bertulang gitu loh ya. Dia bener-bener kayak nggak percaya kalau kamu tidak mencari dia, kamu tidak membutuhkan dia lagi ya. Tuh kan orang yang kepedean dia, tapi dia juga yang ngerasa sakit terusnya ya. Dia kebingungan karena kamu kok malah justru ikut-ikutan gitu ya. Dan dia jadi penasaran nih, informasi nggak kan dia di sini nyari informasi nih, haus kepoin kamu, tapi nggak dapat informasi yang terbaru nih. Mungkin kamu punya taktik apa kek, menyembunyikan story kamu atau gimana. Ini bikin dia jadinya sakit sekarang, teman-teman. Coba dicek deh, mungkin dia lagi sakit ya, musim sakit yang musim 2 hari itu loh. Ya. Jadi dia yang ngerasa sakit, kepikiran kamu, nggak bisa tidur. Akhirnya pas mau aktivitas udah nggak ada tenaga, demam gitu ya. Kok kelamaan nih, kok malah justru kamu nggak ada sama sekali, bener-bener mungkin handphone diblokir, akun media sosial diblokir, atau mungkin kamu nggak ngeblokir tapi foto profil hilang gitu ya.
Jadi seperti itu dia bertanya-tanya di sini. Ya, jadinya gimana teman-teman? Dia yang tersiksa pada akhirnya. Akhirnya apa? Ada Five of Swords. Apa sih yang dia mau? Selanjutnya dia kayak cari gini, awas aja. Pokoknya kalau tahu kamu ya, maksudnya mempermainkan dia, dia bisa membalasnya dengan rasa sakit yang lebih gitu ya. Jadi kalau kamu main-main sama dia atau mau berbuat curang sama dia, dia mau kayak balas dendam atau gimana gitu ya. Dia nggak akan ngelupain gitu loh rasa sakit yang dia rasain. Jadi orang ini sekarang lagi sakit hatinya sampai ke badan-badan ngedrop ya. Kayak gitu, kesel. Dia juga dijauhi sama teman-temannya. Kenapa? Karena dia sini sering kesel, sering jengkel, uring-uringan teman-teman. Jadi moodnya juga nggak bener, nggak bagus, ke bawah-bawah kemana-mana, di pertemanan juga terganggu gitu ya. Terus dianya akhirnya apa? Ke depannya, ya dia mau balik lagi sama kamu. Maunya apa? Mau kembali lagi karena dia memang masih sayang sama kamu di sini. Dia mantau dulu, kamu sekarang sama siapa, kamu bagaimana perasaannya ke dia. Nggak dapet dicari lagi, megang handphone dia. Lagi nyari gitu loh. Apa yang sedang kamu lakukan, apa yang bakal kamu lakukan ini ya, kok dia nggak ngerti, nggak ada pergerakan, nggak ada jejak ya. Dia cari terus mungkin apa namanya di pembahasan pesan atau chat singkat kalian itu dibaca lagi dengan teliti, ada hal aneh nggak, ada kode nggak yang menyatakan bahwa kamu benar-benar akan pergi selamanya atau gimana, itu dicari sama dia. Jadi kedepannya teman-teman seperti apa? Perasaannya masih sayang sama kamu, justru dia yang sekarang lagi menghadapi kesulitan atau rasa sakit itu ya. Dia lagi sakit juga mungkin ya fisiknya. Dan di sini juga dia lagi sering-sering banget kepoin kamu 24 jam. Ya, lagi sibuk kerja, cek lagi handphone, lagi sibuk kemana, terus kamu dalam pemikirannya, dalam bayangannya. Selalu ada di hatinya, selalu ada di dalam pikirannya. Atas kesalahannya dia juga, dia jadinya ya was-was, dia nggak mau kehilangan kamu. Walau bagaimanapun kamu adalah orang yang atau sosok yang sudah susah payah dia temukan, makanya nggak semudah itu dia melepaskan kamu ya. Kita lihat ini zodiak apa. Kita lihat zodiak apa, tapi dari kartunya ada Libra, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Cancer lagi, lalu Aries, ada Aquarius, ada Gemini, dan ada Sagittarius. Oke, kita lihat di kartu zodiaknya. Ada siapa kak? Ada Moon. Moon itu Pisces ya teman-teman. Ada Scorpio, Taurus. Oke, ada Virgo, Aries, Capricorn, Gemini ya. Dan kita lihat untuk inisialnya. Oke, itu inisialnya MTPZRCYADBESIHO. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman yang lagi bertengkar ya, semoga cepat berdamai, semoga cepat baikan, yang putus balikan lagi ya. Walau bagaimanapun orang yang sudah lama dengan kita ini susah banget ya buat kita harus mencari lagi gitu ya. Karena ya perbaiki lagi lah ya, jangan mudah untuk membuang segala sesuatunya, baik pun itu barang ya, karena perjuangan di awalnya seperti apa, jangan dilupain kenangannya juga ya, di apa ya namanya itu ya, ya intinya diperbaikilah kalau masih bisa bicara, jangan gampang menyuruh pergi dan jangan mudah mencari pengganti ya. See you next video, bye bye.